Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2171 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekilas bagian firman Tuhan ini mau memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa kita semua akan mati, cepat atau lambat kita akan mati. Dan kalaupun kita mati, seberapa hebat, seberapa kaya, seberapa pengaruhnya saudara di dunia ini, matahari tetaplah terbit pada pagi hari, terbenam pada sore hari. Saudara mati seberapa hebat, seberapa berpengaruhnya, seberapa kaya pun saudara, matahari tetap akan seperti itu saudara. Dia tidak akan berhenti, dia tidak akan ngambek, dia tidak akan ngambul saudara karena kematian saudara. Tetap akan seperti itu. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita semua pasti mati, tinggal menunggu waktu antrinya saudara. Tinggal tunggu kita dipanggil oleh Tuhan, siap atau tidak siap, kita harus berangkat saudara. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita yang pertama harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 7. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita dapatkan saudara, makanan, mungkin makan ikan asin, ada yang makan bistik, ada yang makan ubi singkong, saudara mungkin makan burger, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Karena dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dengan apa yang kita terima, kita melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut saudara.
Jangan membandingkan diri kita dengan orang-orang yang mungkin lebih daripada kita. Jangan membandingkan diri kita dengan orang yang ada di atas kita. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang ada di atas kita, kita cenderung tidak bersuka cita, kita selalu bersungut-sungut, sehingga kita sulit untuk mengucap syukur. Bandingkan diri saudara dengan orang yang ada di bawah saudara, yang kurang beruntung. Mereka mungkin makan satu hari sekali, saudara. Saudara bisa 3-5 kali makan dalam satu hari, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah mengucap syukur. Tadi saya bilang, mungkin ada yang makan ikan asin, tapi saudara makan bistik. Ada yang makan ubi singkong, tapi saudara makan burger. Ada yang gak makan, saudara masih makan nasi walaupun hanya dengan minyak dan garam. Saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Karena itu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan dari setiap orang percaya, umat Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan membenci mereka yang selalu bersungut-sungut alias tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Tuhan benci dengan orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Tapi Tuhan senang, Tuhan berkenan, Tuhan menghendaki orang-orang yang tahu mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar perjalanan bangsa Israel, kenapa Tuhan seringkali menghukum mereka, menyerahkan bangsa pilihan Tuhan kepada musuh-musuh mereka, karena mereka tidak tahu mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita tidak masuk surga hanya karena bersungut-sungut. Saudara sudah diberkati dengan berlimpah, tapi masih saja rasa kurang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau berapa miliar pun yang diberikan kepada orang yang tidak tahu mengucap syukur, dia akan selalu merasa kurang. Betul? Orang yang tahu mengucap syukur, mau berapapun yang dia terima, mungkin hanya 1.000-2.000 rupiah, hanya sedikit, tapi dia akan merasa cukup karena dia tahu mengucap syukur. Saudara, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena di saat saudara tahu mengucap syukur, mungkin yang saudara terima sedikit, tapi kalau saudara sertai dengan ucapan syukur, Tuhan akan berkati sehingga yang sedikit itu akan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Amin. Jadi belajar terus mengucap syukur, jangan bersungut-sungut. Amin. Yang kedua, saudara, hiduplah dalam kekudusan. Perhatikan ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Kalau bicara pakaian putih, itu bicara hidup kita harus kudus, hidup suci, hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 4 dan ayat 5. Perhatikan. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Pakaian yang kita pakai, coba saudara buka. Saudara tidak mengenakan sehelai kain pun, saudara jalan di jalan raya, saudara akan dipermalukan. Betul? Jadi pakaian ini adalah kehidupan kita, saudara. Kalau kita menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita pakaian kemenangan, pakaian putih. Di situ dikatakan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Saya menangkap di sini pakaian putih dalam konteks ini adalah pakaian kemenangan. Amin.
Jadi orang yang menjaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan, mereka akan dikenakan pakaian putih. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dalam Injil Matius pasal 22, di sana ada perumpamaan tentang perjamuan kawin, di mana raja mengundang banyak orang, kolega-koleganya, sahabatnya untuk datang ke pesta pernikahan anaknya. Tetapi sudah mendekat, acara sudah mau mulai, tetapi undangan-undangan itu tidak mau datang. Lalu raja memerintahkan anak buahnya untuk pergi mengajak semua orang yang ditemui di jalan, baik itu orang jahat, orang baik, supaya penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Sehingga raja itu bertanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini. Kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita ini sama seperti orang ini yang tidak berpakaian pesta. Maka kita akan ditolak. Kita akan diusir keluar dalam pesta pernikahan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita anak Tuhan untuk menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara hidupmu cemar hanya karena digoda, akhirnya tergoda, meninggalkan pernikahan, hidup dengan selingkuhan dan sebagainya. Saudara dengar ini baik-baik. Hidup kita harus kudus karena itulah pakaian kita. Kalau kita hidup tidak kudus, artinya kita berpakaian compang-camping, kita tidak layak hadir dalam pernikahan anak domba. Kita akan diusir keluar dan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara, penting bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Pesan firman Tuhan yang ketiga, ayat 9, perhatikan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Amin. Saudara, pesan firman Tuhan yang ketiga, nikmati hidupmu. Amin. Bukan berarti menikmati itu terus saudara pergi ke klub, saudara pergi ke diskotik, saudara menikmati hidup dalam arti dunia, wah, hidup ngawur dan sebagainya. Saudara, bukan itu maksud firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mau katakan nikmatilah hidupmu. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, hiduplah bahagia bersama dengan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Hiduplah dengan istrimu yang kau kasih, nikmati hidup bersama dengan pasanganmu. Makanya saudara, istri jangan dominan dalam rumah tangga. Supaya apa? Suamimu bahagia. Suami, dengar ini, jangan kasar kepada istrimu supaya istrimu juga bahagia. Saudara, saya percaya kalau ditanya semua pasangan, kalau ditanyakan kepada suami, apa yang diharapkan dari istrimu, pasti mereka sepakat berkata, supaya istri saya tunduk kepada saya, hormat kepada suaminya. Dan kalau ditanya kepada istri, apa yang istri harapkan dari suami, pasti semua istri akan menjawab, supaya dia mengasihi saya, Pak Pendeta. Sayang, peduli, mencintai pada istri. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempelajari istri yang dominan, istri yang tidak tunduk kepada suami, suaminya itu stres, tidak bahagia. Begitu juga dengan istri, tidak bahagia kalau suaminya kasar, suka pukul istri.
kehidupan rumah tangga itu pasti tidak bahagia. Saudara, saya percaya kalau istri melakukan firman Tuhan, suami juga melakukan firman Tuhan, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, pasti rumah tangga itu bahagia. Amin. Kalau rumah tanggamu bahagia, kesanalah berkat-berkat Tuhan, Tuhan perintahkan. Amin. Saudara, banyak kan istri mengeluh, waduh saya sudah dapat bulanan besar Pak Pendeta, tapi suami Bang Toyib jarang pulang. Kalaupun dia pulang, dia suka aniaya istri. Saudara, walaupun banyak kita mendapatkan uang, tapi nggak hidup bahagia Pak Pendeta. Ya, begitu juga dengan suami yang tertekan di dalam rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak akan bahagia walaupun cantik wajah istrinya. Tapi kalau istrinya dominan, tidak tunduk kepada suami, waduh, langsung wajahnya itu jadi kuntilanak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar begini. Kegantengan dan kecantikan pasangan itu dalam pernikahan itu hanya berlaku 3-5 bulan. Setelah itu saudara, yang dilihat pasangannya itu mukanya walaupun cantik, aduh mukanya langsung malas melihat karena cerewetnya, malas melihat suaminya karena kasarnya dan sebagainya. Kecantikan, kegantengan itu akan hilang karena karakter yang tidak baik. Tapi kalau saudara menjaga karakter saudara baik, itu baru bilang inner beauty. Kecantikan dari dalam, itu awet saudara, amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, nikmati hidupmu. Jadi lakukan firman Tuhan supaya saudara menikmati hidup dalam berumah tangga. Amin. Yang keempat, kerjakanlah dengan maksimal. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita mau kerjakan dengan maksimal. Jangan dengan setengah hati, tetapi kerjakan dengan maksimal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kerja setengah hati. Kerjakan semuanya dengan segenap hatimu. Sama seperti Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk siapa? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun pekerjaan yang dipercayakan kepada saudara, kerjakan dengan maksimal. Amin. Jangan setengah-setengah saudara, kerjakan dengan maksimal. Ketika kita mengerjakan dengan maksimal, kita melakukannya untuk Tuhan, Tuhan pasti akan promosikan kita. Banyak orang nanti dilihat baru bekerja, tapi kita anak-anak Tuhan yang paham firman Tuhan, mau dilihat atau tidak, kita tetap maksimal dalam pekerjaan kita. Amin. Kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita kerjakan secara maksimal, maka Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang besar, berkat-berkat yang lebih besar, karena kita dapat dipercaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ada 4 pesan firman Tuhan kepada kita hari ini. Yang pertama saudara, bersyukur selalu kepada Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam kekudusan. Yang ketiga, nikmati hidupmu dengan pasanganmu. Yang keempat, kerjakanlah segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan maksimal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua, sudah menegur dan memberkati kami melalui firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka.
yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat ya Tuhan semua pendengar dimanapun mereka berada dengan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar setia renungan pagi dari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk support terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Puji Tuhan, tanggal 20 Juni nanti kita akan tepat merayakan 6 tahun renungan pagi ini mengudara non-stop. Dan saya mengajak saudara untuk terus mendoakan acara yang akan kami selenggarakan, ibadah KKR dan berbagi di panti-panti sosial. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang tergerak dan mau menabur, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Amawuntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus supaya pelayanan ini mempermuliakan nama Tuhan dengan terus mensupport, mendukung melewat doa, daya, dan dana. Saudara menjadi bagian bersama dengan saya memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk terus dukungannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.